bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, jadi pertanyaannya apakah CV solusi perlu menjadi PKP dan apa konsekuensinya? Sebenarnya kalau ditanya perlu atau tidak, makanya nggak perlu jawabannya. Dan konsekuensinya apa? Ya nanti dijelaskan. Tapi perlu enggaknya enggak. Tapi kita jelaskan dulu. Oke, dalam hal ini konteksnya itu penting bagi CV solusi untuk mengetahui status PKP itu sendiri, yaitu omset kalau barang dan jasa itu sekitar 4,8 miliar dan barang dan jasa 4,8 miliar dan 1,8 sekitar untuk usaha barang. Nah, tapi kita lihat dulu CV Solusi itu memiliki omset sekitar 3,6 miliar dan status PKP-nya menjadi tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Nah, jika CV Solusi mereka di bidang jasa, maka belum wajib bagi mereka untuk menjadi PKP. Tapi ada masalah di situ. Masalahnya adalah mereka mau kolaborasi dengan BUMN, gitu kan? Ya dari BUMN itu wajib untuk bagi siapapun yang mau kerjasama dengannya itu wajib untuk daftar ke PKP walaupun mereka nggak wajib seperti CV Solusi karena tuh BUMN tuh memerlukan seperti faktur pajak atau faktur pajak itu untuk mengkreditkan PPN masukan untuk terus memastikan juga kepatuhan terhadap pajak dan lain-lain. Nah, di samping itu keberadaan status PKP dapat memberikan CV Solusi juga seperti keunggulan dalam persaingan pasar, terutama jika pesaingnya sudah memiliki status PKP. Terus pendaftaran sebagai PKP juga akan mendukung ya sepertinya kelancaran dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang mungkin lebih sulit atau lebih rumit, lebih kompleks segala macamnya. Tapi menjadi PKP membawa konsekuensinya apa? Menjadi PKP membawa konsekuensi yang harus dipertimbangkan juga dengan serius karena di satu sisi itu ada kewajiban seperti kewajiban untuk memungut PPN 11% dari penjualan barang atau jasanya yang kena pajak. Terus yang harus disetor ke pemerintah serta dilaporkan setiap bulannya. Namun adanya status PKP juga memberikan seperti hak bagi CV Solusi untuk mengkreditkan PPN masukan dari pembelian terkait usaha serta menerbitkan faktur pajak. Terus yang menjadi syarat dalam transaksi BUMN ini ya mereka harus. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Novita Aurelia, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh 23 berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Hitungan PPh 23 jika penyedia jasanya itu memiliki NPWP akan dikenakan tarif 2%. Nah, karena PPh 23 itu dikenai 2%, maka kita akan kalikan dengan jasa desain tadi, yaitu sebesar 35 juta, yang berarti dikenakan 700.000 rupiah. Lalu untuk yang jasa keamanannya itu dikenakan 2% juga, lalu dikali dengan jasa keamanannya yaitu sebanyak 25 juta, yaitu
totalnya itu 500.000. Lalu kemudian total PPH yang harus dipotong oleh CV Solusi sebagai penyedia jasa adalah 1,2 juta. Untuk penjelasan saya mengenai perhitungan PPH 23 atas studi kasus yang telah diberikan, kita akan next ke soal berikutnya. Perkenalkan, nama saya Gilbert. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika CV Solusi tidak memotong PPH 23. Yang pertama, CV Solusi dianggap lalai sebagai pemotong pajak. Menurut pasal 21 dan 23 UKUP, pihak yang melakukan pembayaran berkewajiban memotong dan menyetor pajak. Kalau tidak dilakukan, CV Solusi tetap bertanggung jawab atas pajak yang seharusnya dipotong, bukan vendornya. Kedua, harus menetap PPH 23 dengan uang sendiri. Pajak yang tidak dipotong tetap harus disetor, tetapi karena tidak dipotong dari vendor, maka CV Solusi harus bayar dari kas perusahaan sendiri. Artinya PPH 23 menjadi beban tambahan, bukan dari potongan dari nilai pembayaran ke vendor. Ketiga, kena sanksi administrasi dan bunga. Berdasarkan pasal 9 ayat 2A UUKUP, ada sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas pajak yang terlambat disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan. Selain itu, bisa dikena denda administrasi sebesar 100% dari jumlah pajak jika ditemukan dalam pemeriksaan pasal 13 ayat KUP. Risiko pemeriksaan pajak. Jika dalam suatu audit ditemukan bahwa CV Solusi tidak memotong PPH 23, maka dikenakan surat ketetapan pajak kurang bayar. Reputasi perusahaan dapat terdampak terutama bila berurusan dengan pemerintah dan BU. Jadi simulasi faktor pajak CV Solusi Kreatif. Jika sebagai PKP, maka misalnya CV Solusi Kreatif ingin menjual jasa desainnya kepada BUMN sebesar 100 juta rupiah, maka akan dikenakan dasar pengenaan pajak untuk biaya jasa tersebut sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya akan dikenakan PPN 11% sebesar 11 juta rupiah, terus total tagihannya itu sebesar 111 juta rupiah. Untuk simulasinya sekian dari saya.